desa yang ternyata menjadi basis produksi kebutuhan sehari-hari kita, tapi masyarakatnya masih miskin. Berarti kan ada problem di situ yang harus dijawab. Berarti kan ada rantai di desa yang tidak berkeadilan terhadap penduduk desa, terhadap petani di desa, terhadap nelayan di desa, terhadap pelaku UMKM di desa. Iya toh? Betul. Nah, itu yang mau dijawab lewat Koperasi Desa Merah Putih. Secara filosofi, fungsi daripada Kopdes adalah untuk memfasilitasi peningkatan kegiatan produktif, peningkatan konsumsi warga desa melalui 3 klaster usaha. Yang pertama menyediakan ya barang dan jasa yang dikonsumsi warga desa. Ya. Yang kedua ya menyediakan fasilitas pergudangan dan sarana transportasi terintegrasi, truk-truk tadi. Ya. Yang ketiga menyediakan modal kerja bagi warga desa untuk memutus interaksi hubungan warga desa dengan rentenir, pinjol dan empulang oleh warga desa untuk warga desa, dari warga desa gitu loh. Ini perwujudan ekonomi Pancasila ini. Ya, yang tidak sekedar jargonal ya kan, tapi ini konkret ini. Kita dipaksa untuk mengimplementasikan ini. Saya pikir ini momentum luar biasa. Selamat siang semua kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Claudion Kanigiasare di podcast LMND. Dan tentu kita akan membahas isu-isu terkini terkait dengan isu sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pada hari ini. Dan terkhusus hari ini kita akan membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih yang beberapa waktu lalu menjadi perbincangan publik. Dan sekarang sudah bersama dengan saya, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Kementerian Koperasi, Abang Panel Barus. Selamat siang, Bang. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Karena kita nggak ada waktu kerja. Kerja terus. Gimana kabarnya, Bang? Baik, tetap semangat, optimis. Siap. Itu yang paling penting. Iya, Bang. Kan kita tahu bahwa beberapa waktu lalu dan juga pasca kemenangan pemerintahan Prabowo Gibran, Prabowo memiliki cita-cita lewat cita-citanya ingin melakukan pengentasan kemiskinan, dan lewat Kementerian Koperasi juga ini menjadi bagian atau instrumen untuk melakukan atau menjawab semua persoalan-persoalan dasar rakyat. Dan kita ingin tahu langsung dari Abang bagaimana sebenarnya apa itu Koperasi Merah Putih. Iya. Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. Bahkan sekarang lebih lengkap lagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya. Ini adalah sebuah gagasan. Ini adalah sebuah langkah yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto, ya, di tengah ketidakpastian global seperti yang kita ketahui bersama. Beliau mendorong langkah pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini di 80.000 di seluruh Indonesia. Ini menurut saya langkah besar, langkah yang tidak hanya progresif tapi juga revolusioner, ya, menurut saya minimal ya. Karena Bapak Presiden menginginkan dengan kehadiran koperasi ini, Koperasi Desa Merah Putih ini, beliau menginginkan adanya sebuah perubahan ya yang cepat di level desa. Kenapa beliau menyasar levelnya di level desa? Karena desa adalah level yang paling bawah gitu ya. Dan fundamen Indonesia sebagai sebuah bangsa ada di desa. Gitu. Jadi kalau desanya tidak bisa diubah menjadi basis kemajuan, maka kemajuan bagi sebuah bangsa itu susah untuk bisa dicapai. Jadi beliau
mengambil langkah menurut saya langkah yang cukup fundamental ya, dengan mendorong pembentukan 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Seperti Bung Dion ketahui ya. Bung Dion ini kan masyarakat terpelajar ya, rajin membaca, punya informasi. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia ya, desa-desa di Indonesia ini masih menjadi basis ya atau lumbung kemiskinan. Iya. Gitu loh. Nah, ini yang mau dijawab salah satunya gitu loh. Ada 3,17 juta masyarakat yang miskin ekstrim ya, itu alamatnya ada di desa-desa, mayoritas ada di desa. Miskin ekstrim, Bang. Iya, gitu loh. Nah, ini yang mau dijawab gitu ya. Kalau kemiskinan secara umum mungkin angkanya bisa 24 jutaan ya kemiskinan di Indonesia itu. Nah, 3,17 juta itu kemiskinan ekstrim ada di desa. Dan kemiskinan secara umum pun adanya di desa-desa. Gitu loh, yang tadi. Karena kategori miskin itu ada miskin ekstrim juga kalau menurut Kemensos ya. Nah, itu semua alamatnya ada di desa. Gitu loh. Itu yang mau dijawab dengan kelahiran koperasi desa kelurahan merah putih. Kenapa kok kemiskinan ini banyaknya di desa gitu? Iya. Itu kan jadi pertanyaan. Gitu loh. Padahal setiap manusia itu kan secara fungsi dia kadang menjadi konsumen, dia juga jadi produsen. Setiap kebutuhan keseharian kita itu relatif banyak diproduksi di desa juga. Betul nggak? Betul. Iya kan? Iya. Bung Dion sehari-hari makan nasi itu dari Desa. Padinya berasal dari desa. Bung Dion beli lauk, ikannya ditangkap dari desa-desa pesisir. Dibudidayakan di desa pesisir. Kan begitu ya? Sayur mayur adanya di desa. Gitu loh. Paling bumbu penyedapnya yang ada di kota. Iya kan? Pabrik-pabrik bumbu penyedap rasanya ini adanya di kota. Tapi bahan baku bumbu penyedap itu juga diambilnya dari desa juga. Benar. Lalu apa yang salah ini? Desa yang ternyata menjadi basis produksi kebutuhan sehari-hari kita, tapi masyarakatnya masih miskin. Berarti kan ada problem di situ yang harus dijawab. Berarti kan ada rantai di desa yang tidak berkeadilan terhadap penduduk desa, terhadap petani di desa, terhadap nelayan di desa, terhadap pelaku UMKM di desa. Iya toh? Betul. Nah, itu yang mau dijawab lewat Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri Bapak Presiden memikirkannya dengan sangat detail ya, Bung Dion. Beliau membayangkan di setiap Koperasi Desa Merah Putih itu nanti dijalankan beberapa kegiatan-kegiatan usaha. Gitu ya, ada usaha-usaha yang dijalankan di Koperasi Desa Merah Putih untuk menjawab problem-problem tadi. Gitu. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini juga nanti ketika menjalankan kegiatan usahanya, dia juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Gitu, buat warga di desa yang selama ini ya lapangan pekerjaan dianggap lebih banyak di kota ketimbang di desa. Betul. Iya kan, sehingga terjadilah urbanisasi. Iya kan? Orang-orang yang kalah berkontestasi di desa pergi ke kota.
Ya, jadi sebenarnya angka kemiskinan di kota juga disumbang oleh desa juga. Yang kalah kontestasi di desa dia bergeser ke kota, jadi bisa juga jadi pengangguran, jadi menambah angka kemiskinan di kota juga gara-gara itu juga bisa jadi, gitu loh. Nah, dengan Kopdes Merah Putih dengan berbagai kegiatan usahanya ini, potensi penciptaan lapangan kerjanya juga lumayan besar. Karena ada beberapa kegiatan usaha menurut Bapak Presiden yang nanti wajib dijalankan oleh Kopdes Merah Putih ini. Misalnya apa? Di Kopdes Merah Putih nanti akan ada kegiatan usaha toko sembako. Ya. Ya. Lalu akan ada kegiatan usaha klinik desa. Ya, ada juga apotik desa, toko obat murah. Karena Pak Presiden berpikir masyarakat desa selama ini beli obat masih terlalu mahal. Ya. Gitu. Karena masyarakat desa ini beli obat mahal gara-gara beli mereknya, bukan beli khasiatnya. Gitu loh. Iya toh? Iya. Lalu juga ada kegiatan usaha simpan pinjam. Simpan pinjam ini harus dimaknai sebagai modal kerja untuk warga desa. Nah, ini penting nih. Karena di desa itu yang menyebabkan tadi saya bilang kemiskinan itu terjadi karena ada praktek ekonomi yang tidak berkeadilan. Ada problem di sana, ada rentenir di desa, ada tengkulak di desa, ada pengijon di desa, ada pinjol Ya. di desa. Iya toh? Benar. Nah, ini harus diputus. Gitu loh. Kegiatan ekonomi yang tidak berkeadilan berbasis pinjol, rentenir, tengkulak ini harus diputus dengan kehadiran unit simpan pinjam. Oke. Jadi kalau warga desa nanti mau melaksanakan kegiatan produktif, ya, bercocok tanam, menangkap ikan, budidaya ikan, atau pelaku UMKM butuh modal, dia minjemnya ke Koperasi Desa Merah Putih yang dimiliki oleh warga desa itu sendiri. Dengan tentu bunga yang sangat murah. Sehingga warga desa dalam melaksanakan kegiatan produktif tidak bergantung lagi terhadap rentenir, tengkulak, dan lain sebagainya. Bisa diputus. Oke. Paham nggak? Ya. Gitu. Sehingga kalau seperti itu bisa dijalankan, sehingga warga desa secara pendapatan diharapkan lebih meningkat. Contoh konkret nih, Dion nih. Dion kampungnya di mana? Di Kalimantan Timur, di Desa Spaso Barat. Misalnya kita ngomong desa yang dekat-dekat Jawa saja lah. Ya, yang desanya jadi lumbung beras gitu ya. Petani beras, petani padi lah. Itu kadang-kadang ironi itu, Dion. Ya, dia berinteraksi dengan tengkulak, dengan rentenir, dia terjebak dengan hal-hal seperti itu, sehingga hasil panen padi mereka, gabahnya diambil oleh tengkulak, dibayar dengan harga yang tidak adil, ya. Sekian rupiah per kilo gitu ya. Itu tidak adil karena mereka sudah punya hutang dengan tengkulak atau rentenir itu. Jadi harus menyerahkan hasil panennya ke mereka. Udah dihitung-hitung tuh hutangnya berapa, sisa berapa gitu, tapi tidak berkeadilan. Nah, di sisi lain petani-petani itu kan mau makan beras juga, makan nasi juga. Benar. Akhirnya beli berasnya dia beras impor yang dia beli harganya mahal. Bayangkan itu petani padi yang menghasilkan beras tidak bisa mengkonsumsi nasi yang dihasilkan dari beras yang dimasak, dia belinya beras impor harganya mahal gitu loh. Karena hasil produksi dia udah diambil tengkulak. Itu kan kusut itu dari dulu begitu-begitu aja. Benar. Nggak terjawab problem itu. Gitu, dan ini mau dijawab sekarang. Itu contoh ya, satu petani itu ya yang menghasilkan beras. Kan
nelayan juga ada tengkulaknya. Oke. Di kampung-kampung nelayan di pesisir. Ada rentenirnya, ada pinjolnya di sana beroperasi. Begitu juga pelaku-pelaku usaha kecil di desa-desa yang melakukan kegiatan usaha pengolahan gitu ya. Heeh. Entah apa yang diolah Ya. ya, home industry gitu ya. Mhm. Butuh modal, akhirnya karena nggak punya modal dia harus minjem sama renten sama pinjol, akhirnya hasil kerjanya pendapatannya tidak membaik gitu Mhm. loh. Akhirnya tetap miskin gitu loh. Nah itu ya, jadi kegiatan usaha Kopdes itu tadi ada toko sembako, ada klinik, ada apotek, unit simpan pinjam, mau menjawab itu tuh Iya, iya, iya. ya. Terus Pak Presiden juga membayangkan setiap Kopdes ini ada gudang dan truknya Mhm. gitu loh. Ada kantor koperasinya juga di situ Iya, iya. gitu. Jadi ada satu bangunan multifungsi Mhm. yang di dalamnya ada outlet usaha tadi yang saya sebut. Nangkep ya? Iya, iya. Gitu. Nah, gudang ini juga jangan dilihat gudang itu bangunan kosong, tapi dia juga unit bisnis. Mhm. Karena di gudang itu dia bisa menjual pupuk, ya, Iya, iya. menjual alat pertanian, benih, bibit, Mhm. terus juga gudang bisa menampung hasil panen petani dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bukan ditetapkan tengkulak, kan gitu. Iya. Mhm. Supaya nilai tukar petaninya meningkat, pendapatan Betul. petani meningkat, ya kan? Betul. Kalau pendapatan petani meningkat, duit petani banyak, konsumsi rumah tangganya kan di desa meningkat, ekonomi akan meningkat kan? Taraf hidupnya juga. Kalau mau ngomong ekonomi kan pendapatan, Ya. daya beli, ya kan? Ya. Kan begitu. Jadi ini yang mau didorong. Gimana mau konsumsinya meningkat kalau daya belinya nggak ada, pendapatannya dikit, Betul. ya kan? Benar. Nah, itu yang mau dijawab oleh Bapak Presiden. Saya pikir ini hal yang sangat fundamental, apalagi ini basisnya desa kelurahan, Ya. jadi ini unit yang paling bawah, Mhm. dan ini yang harus digerakkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Koperasi Desa Merah Putih, ya, Dion, secara filosofi fungsi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk memfasilitasi, ya, Mhm. kegiatan peningkatan produktif, ya, untuk memfasilitasi, Mhm. ya, Mhm. peningkatan untuk memfasilitasi peningkatan kegiatan produksi warga desa dan peningkatan konsumsi warga desa melalui 3 klaster usaha tadi, ya. Ada menyediakan barang dan jasa yang dikonsumsi warga desa. Iya. Kan warga desa pasti makan, Makan. pasti punya kebutuhan. Mhm. Kadang-kadang ada yang sakit, butuh berobat, butuh Iya. obat, ya kan? Jadi ini masuk ke barang dan jasa yang dikonsumsi oleh warga desa. Oke. Satu klaster tuh. Lalu klaster yang kedua, Kopdes juga akan menyediakan fasilitas perkudangan dan transportasi terintegrasi. Mhm. Ya kan? Truk dibutuhkan. Ya, ya. Ya kan? Mhm. Nanti kalau koperasi mau mengambil hasil, menampung hasil panen, Mhm. petani kan butuh kendaraan untuk menggeser hasil panen dari sawah ke kantor koperasi, itu kan butuh Ya. transportasi kan. Itu biaya itu. Kalau petani disuruh nganterin ke situ takutnya belok di tengah jalan kan. Tapi kalau koperasinya punya armada kan Ya. lebih konkret itu. Benar, benar. Begitu juga nanti dari gudang koperasi desa itu mau dikirim ke Bulog, ada juga sarana transportasinya kan, udah punya truk koperasi. Jadi pentingnya truk tuh untuk itu, untuk mobilisasi logistik. Oke. Ya kan? Karena biaya logistik juga kan tinggi kan, Benar. gitu. Dengan memiliki sarana truk, Ya. Kopdes ini jadi lebih lincah kan, Ya. gitu loh. Itu. Nah, yang ketiga menyediakan modal kerja untuk warga desa. Tadilah itu unit simpan pinjam itu. Ya, jadi sebenarnya secara filosofi fungsi daripada Kopdes adalah untuk memfasilitasi peningkatan kegiatan produktif, peningkatan konsumsi warga desa melalui 3 klaster usaha. Yang pertama menyediakan, ya,
barang dan jasa yang dikonsumsi warga desa. Ya. Yang kedua, ya, menyediakan fasilitas pergudangan dan sarana transportasi terintegrasi, truk-truk tadi. Ya, ya. Yang ketiga, menyediakan modal kerja bagi warga desa untuk memutus interaksi hubungan warga desa dengan rentenir, pinjol, dan tengkulak. Konkret itu. Gitu, Dion. Oke, Bang. Ah. Tapi misalnya di satu daerah ini, satu wilayah, satu wilayah dia penghasil padi tadi. Nah, tapi kan untuk pemenuhan kebutuhan hidup kan dia tidak hanya makan padi aja. Ya butuh lauk pauk misalnya seperti daging, Betul. seperti ikan. Nah, Betul. Bagaimana pemenuhannya ini? Distribusinya ini apakah juga diserahkan kepada koperasi? Misalnya, oke, warga desa A butuh makan daging, konsumsi dagingnya sekian, konsumsi ikannya sekian. Nah, untuk mendapatkan ini dari mana gitu? Iya. Apakah ada peran koperasi di dalam situ juga? Iya. Yang pasti kan tidak ada koperasi desa Merah Putih tadinya. Ya. Di sistem yang berjalan kemarin ini. Ya. Yang membuat rakyat desa tetap miskin ini. Ya kan? Ya. Yang you bilang tadi butuh ini, butuh itu kan tetap nyampe juga ke desa ternyata kan? Iya, benar. Betul nggak? Benar. Nah, peran inilah yang mau diambil Kopdes. Oke. Kan tadi udah saya bilang, secara filosofi, fungsi Kopdes adalah untuk meningkatkan kegiatan produktif dan peningkatan konsumsi warga desa. Melalui 3 klaster usaha. 1, menyediakan barang dan jasa yang dikonsumsi warga desa. Jadi apapun yang dibutuhkan keseharian nanti disediakan Kopdes. Gitu loh. Belinya bisa di Kopdes. Beli di Kopdes. Koperasi desa punya siapa? Punya yang beli. Ya. Warga desa. Kan anggotanya mereka. Iya toh? Ya. Jadi nggak kemana-mana itu. Dari kantong kiri ke kantong kanan. oleh warga desa untuk warga desa. Dari warga desa. Gitu loh. Ini perwujudan ekonomi Pancasila ini. Ya, yang tidak sekedar jargonal, ya kan? Tapi ini konkret ini. Kita dipaksa untuk mengimplementasikan ini. Saya pikir ini momentum luar biasa. Ya. Jadi tapi mungkin yang dimaksud Dion adalah ada satu desa hanya menghasilkan komoditi ABCD. Dia tidak menghasilkan semua yang dia butuhkan. Kan begitu ya? Ya, pasti. Makanya Bapak Presiden juga bilang dalam menjalankan kegiatan usahanya nanti, Kopdes ini juga boleh mendorong kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha yang tadi udah saya sebut. Berbasis potensi desanya apa. Misalnya di Kampung Dion ini, Kalimantan potensinya sawit. Ya, optimalisasi sawit. Kalimantan kan isinya kebun sawit sama pertambangan. Ya, betul. Optimalisasi itu. Nah, yang nggak ada di desa itu diambil dari desa lain, tukeran. Iya dong. Integrasi ya? Iya dong. Nggak mungkin dong nanti Bapak Presiden 80.000 disuruh jalan sendiri-sendiri, gimana sih? Harus dikonsolidasi dong. Network efeknya harus konsolidasi jaringan ini penting gitu. 80.000 nggak mungkin sporadik sendiri-sendiri. Ya, berarti yang pesisir butuh beras bisa ngambil dari sini. Yang di desa sebelah misalnya butuh ikan, butuh apa? Tadi udah diulas dia. Kalau mau jujur semua asalnya dari mana sih? Dari desa. Dion ada di Jakarta dari mana? Dari desanya di Kalimantan Timur. Iya. Bahkan nggak usah yang kita makan, badan kita aja asalnya dari desa. Bergeser ke kota gitu loh. Jadi Kopdes Merah Putih ini nanti ke depan jadi poros ya. Distribusi dan produksi. Jadi center activity ekonomi di desa. Ya, jadi pusat kegiatan ekonomi desa. Itu yang diharapkan. Yang berkeadilan.
yang menyejahterakan warga desa, yang menekan angka kemiskinan di desa, yang membuka lapangan kerja bagi warga desa, supaya anak-anak muda di desa bisa bekerja. Benar. Gitu. Karena dengan toko sembako butuh karyawan nggak? Butuh. Butuh. Berapa itu toko sembako karyawannya? 3, 2, 4? Ya, Sekitar itu. Iya toh? benar. Klinik desa butuh orang nggak yang Butuh. bekerja di situ? Butuh kan? Butuh kalian khusus. Butuh kalian khusus juga. Anak-anak pemuda-pemudi desa yang sudah sekolah jadi perawat, Benar. yang belum kerja bisa bekerja di klinik desa. Apotek desa butuh tenaga kerja nggak? Benar. Butuh nggak? Butuh. 1 orang, 2 orang? Di atas 1 orang yang pasti kan? Ya, pasti. Iya nggak? Kalau dia 24 jam harus buka misalnya ya kan? Benar. Kan ada shiftnya nanti. Lalu unit simpan pinjam butuh orang nggak? Butuh. Skill khusus nggak? Skill khusus. Makanya gitu loh. Skill simpan pinjam sama skill apotik beda nih. Sama pengelolaan toko beda lagi. Iya. Terus yang ngurus gudang skillnya khusus lagi nih. Betul nggak? Betul. Jadi nih saya pikir di 6 kegiatan ini aja minimal butuh tenaga kerja minimal 15 orang kali. Betul nggak? Betul. Dion? Kali 80.000 udah 1.200.000 itu potensi penciptaan lapangan kerjanya. Kalau angka kemiskinan ada 3,17 juta kemiskinan ekstrim, berarti 30% bisa ditekan sama Kopdes ini. Iya nggak? Benar. Itu moderat loh. Penyerapan 10 sampai 15 tenaga kerja per Kopdes kalau dia kegiatan usahanya jalan ya. Iya. Itu moderat. Belum angka yang ambisius itu. Gitu loh. Bukan tidak mungkin Kopdes ini nanti ke depan kalau gelinding ini kegiatannya meningkat bisa penyerapannya bisa di atas 20 orang bisa jadi. Gitu. Udah bisa berkontribusi Kopdes terhadap penghapusan kemiskinan ekstrim di desa di Indonesia. Gitu. Jadi balik lagi tadi, tiap desa tidak menghasilkan semua. Iya. Iya kan? Makanya ke depan Kopdes Merah Putih ini tidak mungkin disuruh jalan sendiri. Dia harus dikonsolidasi. Dia perlu sistem. Dia butuh manajemen yang modern. Dia butuh yang namanya platform digital. Iya dong, untuk menyatukan 80.000 entitas di desa ini. Dia butuh dukungan teknologi. Iya dong, hari gini masa you nggak pakai, Benar. nggak adaptif terhadap kemajuan teknologi, ketinggalan dong. Bodoh dong kita kalau nggak gunakan itu. Untuk mengkonsolidasi 80.000 Kopdes ini. Nggak mungkin disuruh jalan sendiri. Benar. Apalagi kita punya tantangan kan, negara Indonesia ini 17.000 pulaunya. Betul. Kalau nggak dibantu sama teknologi ya. Gimana kita bisa memimpinnya, mengontrolnya? Iya kan? Benar. Jadi keniscayaan tuh yang namanya menggunakan teknologi itu wajib. Gitu Dion. Ya. Jadi ini sebenarnya juga kalaupun ini memang kalau ini terlaksana, ini menjadi kabar baik bagi kita anak muda, terkhusus mahasiswa, karena memang sebagian besar angka pengangguran itu paling banyak itu diisi oleh lulusan SD dan lulusan sarjana, Bang. Jadi kalau misalnya yang hari ini lulusan sarjana yang tidak punya pekerjaan dan segala macamnya, itu bisa terlibat aktif dalam koperasi desa ini. Nah, ini kita ingin pemerintah yang memang melihat bahwa penting untuk menggunakan lulusan sarjana ini untuk pengaplikasian koperasi desa kelurahan di yang akan nanti dibangun. Nah, jadi saya pikir yang dibilang Dion itu udah dijawab sama Kopdes konkret ini. Ini potensi penciptaan lapangan kerjanya tadi udah kita hitung bareng. Ya. Yang tamatan SD, SMP bisa terserap. Yang tamatan kuliah dengan skill-skill khusus, sekolah perawat, ya, sekolah ekonomi, ya, terus yang sekolah pertanian, semua bergairah ini nanti jurusan-jurusan kuliah ini.
Perikanan. dengan adanya Kopdes Iya. perikanan yang desa pesisir, iya kan? Benar. Terus yang ahli tanah, ya, Ah. yang kuliah-kuliah di agro lah, Ah. ya, ini akan bergairah lagi, gitu loh. Benar. Karena kita berharap desa itu jadi basis kemajuan bangsa, bukan menjadi lumbung kemiskinan. Itu yang mau diubah sama Koperasi Desa Merah Putih. Desa harus menjadi basis lompatan bangsa ini. Jangan jadi lumbung kemiskinan. Kopdes Merah Putih akan menjawab itu. Dan kita harus optimis. Gitu loh. Ini konkret ini. Begitu dia terbentuk, jalan, pasti nyerap tenaga kerja. Gitu loh. Jadi harus optimis. Anak-anak muda juga harus optimis. Iya. Ini bangsa kaya kok. Tinggal bagaimana kita ngelola kekayaan bangsa ini dengan berkeadilan, melibatkan semua rakyat, ya, dari semua level. Nah, saya pikir Koperasi Desa Merah Putih ini alat yang pas nih untuk pemerataan ekonomi, ya, untuk menyeret partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam kegiatan ekonomi. Ini alatnya satu-satunya. Betul. Gitu. Oke, Bang. Tadi kan ini basisnya di desa ya, koperasi. Dan di sisi lain juga ada pemerintah desa, ada kementerian desa gitu. Nah, bagaimana kemudian pembagian peran ini? Karena sedari awal misalnya kayak semangat pembentukan undang-undang desa kan memang untuk mengentaskan juga kemiskinan yang ada di desa. Nah, kemudian ada muncul wacana koperasi desa ini. Gimana pembagian peran di antara kedua ini? Apakah ada pembagian khusus untuk proses pelaksanaannya? Iya, bukan pembagian peran. Oke. Tapi Kopdes ini harus jadi instrumen oleh pemerintah desa. Menjadi satu bagian. Bukan. Kan tadi pertanyaannya bagaimana pembagian perannya. Saya mau perbaiki sedikit. Bukan bagi peran, tapi posisikan Kopdes ini sebagai instrumen, alat. Oke. Untuk pemerintah desa dalam menjawab problem-problem yang ada di desa. You tinggal di desa, punya kepala desa. Pasti kepala desanya pengen dong rakyatnya sejahtera. Ya. Ya enggak? Benar. Pasti pengen dong kepala desanya rakyatnya nggak ada yang miskin. Iya dong? Benar. Pasti pengen dong kepala desa rakyatnya nggak ada yang nganggur. Benar. Betul nggak? Benar. Nah, alatnya apa? Koperasi desa ini. Oke. Gitu loh. Jadi bukan bagi peran. Ini instrumen desa dalam menjawab problem-problem yang ada di desa. Itu yang dipikirkan oleh Pak Presiden, yang ditawarkan oleh Pak Presiden. Itulah kesadaran beliau. Itulah keyakinan beliau. Makanya langkah ini diambil. Dan kita berharap kepala desa juga memiliki kesadaran yang sama dengan Bapak Presiden dalam melihat Kopdes sebagai alat untuk menjawab problem-problem yang ada di desa. Supaya semangatnya sama, spiritnya, kesadarannya sama, maka ini menjadi sebuah gerakan yang nggak bisa ditahan lagi. Iya kan? Ya. Ini menjadi sebuah gerakan yang luar biasa untuk mengubah tatanan yang ada di desa dan mengubah ekonomi Indonesia. Gitu loh. Dimulai dari desa. Gitu. Oke, Bang. Jadi, tapi begini, peran pemerintah desa ya, saya mau tambahin. Peran pemerintah desa ini sangat vital, sangat krusial, sangat penting terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Kenapa saya bilang begitu, Dion? Karena saya berkali-kali saya bilang bahwa kunci kesuksesan Kopdes Merah Putih di masa yang akan datang itu sangat ditentukan oleh peristiwa hari ini. Oke. Sukses itu kan akan datang, masa yang akan datang di depan. Tapi sukses di masa depan itu sangat ditentukan sama tindakan dan peristiwa hari ini. Jadi dengan kata lain,
kunci kesuksesan Kopdes di masa yang akan datang itu sangat ditentukan oleh 3 hal yang harus menjadi perhatian kepala desa. Apa itu? 1, kepala desa harus mendorong partisipasi yang luas dari warga desa dalam pembentukan Kopdes ini. Karena tanpa partisipasi yang luas dari masyarakat desa, ini nggak akan berhasil. Jadi jangan dikooptasi ini barang. Ini harus didorong partisipasi seluas-luasnya oleh warga desa. Ya. Yang kedua, setelah partisipasi, kepala desa harus bisa mendorong warga desa merasa memiliki alat ini. Ya. Gitu. Karena rasa kepemilikan terhadap alat ini penting. Ownership itu. Partisipasi, ownership. Sama yang ketiga, kesadaran rakyat. Nah, ini harus disatuin. Kesadaran Pak Kades dengan kesadaran warga desa harus sama dengan kesadaran Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Wah, itu baru jadi gerakan itu, baru jadi perubahan itu, baru perubahan yang cepat itu terjadi. Kalau kesadaran warga desa, kesadaran Kades dengan kesadaran Presiden sama, jadi gerakan dong. Betul nggak? Betul. Kesadaran yang sama dalam melihat bahwa Kopdes ini adalah alat yang mampu menjawab problem-problem keseharian kita. Kalau kesadarannya begitu semua, dahsyat nggak itu? Betul nggak? Betul. Nah, jadi kalau ditanya perannya pemerintah desa, Kades, itu hari ini sangat krusial untuk menjadi kunci keberhasilan Kopdes ke depan. Sustainability-nya, keberlanjutannya, partisipasi, ownership, kesadaran rakyat. Ini 3 hal yang harus diciptakan di bawah. Ya, melalui musyawarah desa di tahap pembentukan ini. Jadi dibentuknya melalui musyawarah desa. Nah, peran Kades besar sekali di sini. Jadi yang musdes jangan 20-30 orang. Kalau penduduknya 2.000, yang musdes 20 ini kan sidang perwakilan jadi. Nggak boleh, ini partisipasinya harus luas. Kalau bisa gotong royong. Namanya koperasi kan gotong royong nih, gerakan gotong royong nih. Ya. Lalu yang berikutnya juga kunci keberhasilan itu selain tadi 1 ya. Ya, partisipasi, ownership dan kesadaran. Itu harus didorong oleh pemerintah desa. Yang kedua nanti hal krusial yang kedua adalah pemilihan manusia-manusia SDM. Kopdesnya, pengurusnya, pengelola, pengawas. Ini kunci yang kedua, kunci keberhasilan yang kedua nih. Jangan sampai salah dipilih orang nih. Ya, yang profesional, yang amanah, yang jujur, yang pekerja keras, yang punya kemampuan bisnis. Ini jangan salah pilih orang. Ini kunci kedua nih. Ya tentu nanti dilatih. Ya kan? Nanti ke depan dilatih. Kasih pembekalan untuk pengelolaan. Gitu ya. 1 tadi kesadaran rakyat, partisipasi rakyat. 2 pemilihan pengurus, memilih manusianya, SDM-nya itu jadi penting. SDM ini jadi isu penting yang kedua. Yang ketiga tentu manajemen dan dukungan teknologi adalah sebuah kepastian yang harus digunakan. Jadi tanpa dukungan teknologi nggak mungkin. Digitalisasi itu keniscayaan untuk koperasi desa Merah Putih bisa berhasil. Jadi 3 hal ini nggak bisa salah satu, nggak ada nih. Gitu. Ya. Jadi gitu Dion. Jadi memang butuh seluruh instrumen untuk mensukseskan ini. Jadi nggak bisa kita kerja masing-masing. Jadi harus kerjasama. Termasuk pemerintah daerah. Iya dong. Termasuk sampai instrumen terkecil pemerintah desa. Memang harus punya satu pemikiran yang sama. Kalau memang punya keinginan untuk mensukseskan koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya.
Bang. Ini kolaborasinya besar. Ya. Setidaknya 15 kementerian lembaga terlibat dalam pembentukan Kopdes ini. Semua ambil bagian. Dalam Inpres itu ada kurang lebih 15 kementerian lembaga yang terlibat. Semua mungkin ditambah lagi nanti. Termasuk gubernur, wali kota, bupati. Oke. Ini kerja bersama, gotong royong. Ini kerja kita sebagai bangsa. Dari presiden sampai rakyat desa harus bergerak nih ke titik yang sama gitu, ke tujuan yang sama. Maka perlu tadi partisipasi, kepemilikan, yakin bahwa alatnya ini sadar bahwa dengan begini ini akan terjadi apa gitu kan. Itu penting itu. Benar-benar. Gitu. Gerakan kayak gitu. Jadi kementerian yang terlibat banyak, lembaga banyak. Pemerintah daerah juga terlibat, pemerintah desa terlibat, rakyat desanya juga terlibat. Jadi bukan Kementerian Koperasi aja, gitu loh. Saya pikir dari awal itu, wah ini kerja besar ini. Kerja besar. Kerja kita sebagai bangsa. Dan mahasiswa-mahasiswa juga harus membantu ini. Harus kita harus terlibat juga. Ambil bagian. Minimal nggak boleh cuek lah. Iya kan? Harus tahu gitu loh. Jadi nanti kalau masih jadi mahasiswa peran bantunya apa, kalau sudah lulus nanti mau bantunya apa atau berperannya di mana gitu loh. Ya, yang berdampak juga terhadap perubahan hidup dia kan. Benar. Gitu. Jadi nggak boleh cuek lah. Benar. Iya. Kampus-kampus juga pasti dilibatin. Iya dong. Pasti dilibatin nanti. Gitu. Oke Bang, tadi saya mau bergeser sedikit. Jadi kan untuk membangun ini butuh biaya yang besar. Saya lihat di media itu sekitar 400 triliun yang dibutuhkan. Untuk satu desa itu untuk satu koperasi itu membutuhkan 5 miliar. Nah, ini uang ini dari mana dan peruntukannya untuk apa aja itu? Kira-kira. Sebenarnya kalau dibilang besar atau tidak itu mungkin bisa jadi relatif ya. 5 miliar ngurusin 5.000 rakyat di satu desa. Misalnya ya. Dan ada efeknya ya, ada efek peningkatannya ya, ada akumulasinya yang mau dikejar kan, bukan sesuatu yang diberikan lalu hilang, terbakar gitu loh. Jadi kan kita mengharapkan ada akumulasi nanti, peningkatan, ada keuntungan yang bisa dinikmati oleh warga desa. Yang pasti untuk pembiayaan untuk pembiayaan program Kopdes Merah Putih ini dari APBN, APBD, PBDes ya, yang skema pembiayaannya menjadi tugas dari Kementerian Keuangan, BUMN untuk memikirkannya seperti apa. Oke. Gitu loh. Kalau Kementerian Koperasi itu tugasnya ada 7. Ada 7 tugasnya dalam Inpres itu. Oke. Ya. Yang pertama menyusun bisnis model. Ya, bisnis model dari Koperasi Desa Merah Putih ini, terutama skema hubungan antara Kopdes dengan pemerintah desa dan lembaga ekonomi existing yang ada di desa. Gitu ya. Kan lembaga ekonomi yang ada di desa existing ini ada macam-macam kan? Ada BUMDes. Ada juga mungkin usaha perseorangan warga desa, warung-warung, agen, kelontong. Ya toh? Ada juga macam-macam lah. Ada Gapoktan, ada Pokdakan, ya kan? Itu kan usaha-usaha rakyat. Terus ada juga kelompok usaha bersama, macam-macam di desa itu. Nah kita diminta melalui Inpres diperintahkan melalui Inpres untuk menyusun bisnis model itu, supaya kehadiran Kopdes ini bisa menggerakkan lembaga ekonomi yang lain, tidak menimbulkan kanibalisme, gitu loh. Jadi semua bisa sinergi, jalan bersama gitu loh, ke tujuan yang sama tadi.
Itu satu. Yang kedua juga kita diminta menyusun juklak pembentukan, modul-modul pelatihan, modul-modul untuk pengembangan bisnisnya seperti apa, usahanya ke depan. Terus juga pendampingan pelatihan untuk SDM koperasi. Tadi kan kunci tadi itu kan. Keberhasilan ini tergantung SDM-nya, milih SDM-nya nih. Penting gitu. Sama kayak perusahaan kalau mau milih direksi kan dia ada kualifikasinya kan, ada syarat-syaratnya, ada dipilih baik-baik lah supaya perusahaannya bisa jalan profit gitu ya. Lalu yang berikutnya juga kita diminta untuk menginventarisir data-data perkoperasian yang ada di desa kelurahan. Karena kan juga ada koperasi-koperasi existing. Gitu loh. Bisa jadi ada koperasi yang berbasis komoditi. Ya, ada koperasi perikanan, ada koperasi apa namanya hortikultura. Kan sudah ada itu. Koperasi kopi berbasis komoditi ada. Koperasi sawit kan ada ya. Nah, gimana nanti hubungannya gitu. Nah, itu yang harus kita bikin. Lalu juga kita menyiapkan ya penguatan sistem atau manajemen koperasi berbasis digital tadi. Ya. Supaya apa namanya koperasi desa dan kelurahan ini bisa apa ya optimal lah dalam menjalankan tata kelola layanan untuk anggota. Gitu. Sama kita juga dalam Impres itu ditugaskan untuk melakukan sosialisasi yang masif ke masyarakat luas, ke seluruh stakeholder lah, termasuk warga desa, supaya semua Penyatuan perspektif tahu ini ya program ini, supaya semua bergerak ke arah yang sama. Kembali lagi sama nanti ya monitoring lah, evaluasi pembentukan, karena secara tahap ada 3 tahap besar Dion pembentukan Kopdes ini. Jadi yang pertama ini tahap pertama ini pembentukan dulu, pembentukan kelembagaannya dulu. Orang disuruh bikin, setiap desa disuruh bikin koperasi dulu, lembaganya dulu. Sampai beresnya itu ukuran dia selesai atau tidaknya nanti di notaris tuh beres gitu. Bikin akta notarisnya dulu, kelembagaannya beres. Nangkep ya? Nah, itu tahap pertama. Baru nanti tahap kedua kita akan tuntaskan skema pembiayaan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dibayangkan oleh Bapak Presiden harus dimiliki di tiap desa tadi. Baru yang ketiga nanti bicara bagaimana bisnis harus sustain. Pengembangan bisnis. Kurang lebih babaknya 3 itulah. Ya, tapi bukan berarti urusan pengembangan usaha dipikirkannya nanti, tidak. Itu kita pikirkan juga sejak hari ini. Gitu. Tapi secara babak besarnya 3 itulah. Gitu dia. Tapi untuk tahap pengerjaannya untuk saat ini kita ada satgasnya. Lintas kementerian lembaga tadi. Kan dalam Impres saya bilang tadi setidaknya ada 15 kementerian lembaga yang terlibat, termasuk gubernur, wali kota, bupati. Ada satgasnya, dipimpin oleh Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Nah, semua kementerian-kementerian yang ada dalam Impres nanti terlibat di situ, dalam satgas itu. Sampai eselon 1-nya terlibat semua. Gitu loh. Jadi ini kita kerja bersama, gotong royong. Gitu loh. Makanya saya sangat optimis ini. Gitu loh. Karena kita keroyok, masa nggak beres gitu loh. Pasti beres. Insya Allah beres. Optimis lah. Gitu. Untuk launching kooperasinya ini kapan kira-kira? Launchingnya insya Allah tahun ini? Bapak Presiden kayaknya pengen di Juli pada saat peringatan Hari Koperasi Nasional. Tapi itu launching kelembagaannya. Kelembagaannya beres. Gitu. Bukan pembangunannya semua udah beres. Mungkin nanti ada mock up-nya lah ya, ada contohnya supaya orang punya bayangan Kopdes kayak apa sih gitu.
ya kan? Kalau sudah ada contohnya mungkin di satu provinsi satu saja udah orang kebayang kan, gitu loh. Oh, Kopdes itu seperti ini wujudnya, aktivitas usahanya kayak begini gitu. Jadi orang punya bayangan. Bisa juga desa-desa lain melihat itu untuk belajar juga kan, kalau sudah ada contoh kan, gitu. Itu sih prioritas yang mau Kementerian Koperasi kejar ya, gitu. Oke Bang, ini mungkin ada juga ketakutan-ketakutan dari masyarakat bahwa ini apa, koperasi desa ini seperti ruang baru bagi praktek-praktek korupsi gitu Bang. Nah, ini yang juga beredar menjadi perbincangan publik. Jadi kira-kira bagaimana pengawasan dan memastikan bahwa kerja-kerja ini dalam kerja-kerja koperasi desa ini ya diusahakan agar tidak ada praktek-praktek itu terjadi. Yang pasti semua kekhawatiran itu tidak boleh menghentikan langkah besar ini, dan semua kekhawatiran itu juga diperlukan ya sebagai alarm sistem ya buat kita dalam membentuk koperasi. Nah, salah satu cara untuk menjawab supaya itu tidak terjadi, makanya ruang partisipasi seluas-luasnya harus dibuka. Supaya warga desa ikut bersama-sama menjadi pengawas. Kalau rakyat desanya nggak merasa memiliki, nggak mungkin dia mau ngawasin. Betul. Ya. Tapi kalau rakyat desanya merasa ini punya gua, ini punya saya, dia pasti awasin itu. Ikut bertanggung jawab. Iya. Gitu loh. Benar. Nah, makanya partisipasi seluas-luasnya dibuka supaya kepemilikannya terbangun, ya, sadarannya ada, jadi pengawasannya automatically warga desa ikut ngawasin, gitu loh. Lebih berat ini jadi pengurus kalau mau aneh-aneh karena diawasin langsung sama tetangga ini, sama rakyat sekitar. Ini lebih ngeri nih pengawasannya gitu. Gitu. Makanya tadi saya bilang di awal ini menentukan kuncinya jadi partisipasi, ownership, sama kesadaran rakyat. Pemilih SDM nggak boleh salah. Manajemen yang baik serta dukungan teknologi. Gitu. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Kita telah cukup waktu untuk berbincang terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan semoga ini menjadi harapan baru bagi rakyat, bagi masyarakat desa untuk bisa segera menyelesaikan problem-problem dasar mereka, dan juga ini menjadi cahaya barulah bagi kita anak muda yang selama ini punya kekhawatiran karena tidak punya lapangan pekerjaan segala macamnya. Makanya kita juga sebagai mahasiswa dan anak muda mendukung terus kerja pemerintah agar tersukses koperasi desa, dan semua kita ikut ambil bagian dalam program-program ini. Mungkin itu saja Bang? Iya, satu lagi. Oke, silakan Bang. Jadi buat teman-teman mahasiswa ya, para pejuang mahasiswa ini, ya. Jadi saya pikir teman-teman pejuang mahasiswa ini juga harus tetap kritis ya. Budaya diskusi di kampus juga jangan pernah mati. Ya. Gitu. Dan dengan kehadiran Kopdes ini, teman-teman mahasiswa yang lagi belajar tadi ya, ilmu pertanian, belajar ilmu keperawatan misalnya, apoteker, ya, ekonomi, akuntansi, ilmu-ilmu itu ya, saya pikir bisa terlibat nanti. Harus bisa pulang kampung lagi ke desanya masing-masing untuk membangun desanya kembali gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kelahiran Kopdes bisa menjanjikan lah ya, penciptaan lapangan kerja buat teman-teman mahasiswa yang mau balik lagi ke desanya untuk membangun desa. Itu menjadi harapan baru. Iya. Karena selama ini ya itu
Kalau perlu nanti live in-nya di Kopdes. Wah, Ya kan? Prakteknya di praktek. Kopdes coba. Benar. Gitu loh. Kalau dulu kalau nggak salah ada KKN ya kan? Ya, KKN sampai sekarang masih. Iya kan? Mm-mm. Nah, KKN-nya nanti di Kopdes. Kopdes. Biar berinteraksi langsung sama masyarakat di desa. Mhm. Gitu. Saya pikir itu pesan saya buat mahasiswa pejuang. Ya. Siap Bang. Terima kasih Bang. Kita sudah diberikan ruang dan waktu Ya. untuk berbincang-bincang hari ini. Terima kasih banyak. Semoga informasi yang kita sampaikan ini juga sampai kepada semua teman-teman di luar sana, teman-teman mahasiswa, juga masyarakat, terutama masyarakat desa. Semoga ini menjadi ruang konsolidasi bersama juga. Satu pemikiran yang tadi Abang sebutkan bahwa agar ada penyatuan persamaan perspektif antara presiden dan juga masyarakat dan kita semua. Mungkin itu saya, terima kasih dan selamat sore.